Ngapain lu teman pakai topi lagi sekarang? Lagi bad hair day. Oh, ya elah. Kapan rambut lu good anjing? Orang habis gunting rambut aja udah bad langsung anjing. Gue benci banget bukan kemarin sebelum gunting kayak gini, gunting gue yang langganan lagi rame. Terus gue ngeliat, ada cinci nih, gue pikir udahlah sama cinci cobain. Terus pas lagi potong, kamu nggak niat diet? Anjing, apa sih? Kenapa tiba-tiba disuruh gue diet? Gak lagi aneh lu baru benci sekarang. Gue udah dari awal. Dari awal lu gunting gue udah benci. Kenapa lu baru sadar sekarang? Gak, gue bencinya sama cincinya maksudnya. Oh, cincinya. Maksudnya lu ngejudge gue banget, gue baru ya iyalah, gue juga kalau jadi dia juga gue judge. Gue bayar lu bukan buat ngomongin ini gue. Mungkin kacanya nggak muat. Sampai ngeleber kata dia. Kalau kayak gini mah mesti munduran mas. Kalau kayak gini, kalau di barber nggak bisa keramas lu karena majuan bangkunya. Ya, itu kan kalau dia kan Betul nggak, kalau captain kan mesti balik keramas. Kalau dia nggak bisa keramas karena dimundurin. Emang gue gerbong anjing, gede banget gue seolah-olah anjing. Ya, kembali lagi bersama kita akan ngobrolin pengepungan Bukit Berduri. Iya, ini Manu nih udah bilang ini film mah pasti bagus. Enggak. Iya. Film pasti bagus. Terus gue bilang ini pas jalan, gue inget banget tadi sebelum jalan. Bagus kayak takutnya nggak bagus nih soalnya reviewnya mix gitu. Terus dia bilang nggak mungkin nggak bagus lah gitu. Sedang. 20 menit gue nonton pulang. Enggak lah, nggak 20 menit lah. Masa 20 menit awal masih, maksudnya itu kan sampai babak ketiga atau keempat gitu masih enak dinikmati nih gitu. Pokoknya udah premis dulu udah komplit. Ini by the way pasti akan spoiler ya. Jadi kalau menurut lu nggak mau tahu spoilernya silakan keluar aja ya. Jadi ini cerita tentang satu orang Cina yang mendapatkan perlakuan lumayan spesial ya di kalangan yang tidak Cina ini. Jadi dia tujuan utamanya adalah dia ingin mencari keponakannya yang ada di sekolah karena di daerah timur. Di daerah Jakarta Timur sebenarnya itu. Jadi ceritanya ketika dia kecil masih SMA, kakaknya itu diperkosa. SMA deh. SMA. Kakaknya diperkosa dan punya anak. Tapi anaknya itu dititipin ke orang dan dia ketika udah gede dia bilang ke adiknya ini, karakter utamanya yang berperan sama Morgan Oey. Siapa namanya lupa? Damar. Damar sih. Edwin. Kenapa Damar? Kenapa Damar? Burung damar. Damar itu indah. Ya, jadi si Edwin ini dititipkan Tita oleh kakaknya yang sudah meninggal untuk carilah anak gua. Iya, gitu. Situ dia tidur mati dah. Ya, jadi ini adalah gampang cerita bener lu ya. Perjalanan nge-planting begitu gampang bener lu gua lihat. Jadi ini adalah perjalanan dari Edwin yang mencari keponakannya. Iya, gitu. Simpel aja ceritanya. Simpel. Dan kenapa judulnya adalah pengepungan di Bukit Berduri? Karena sekolahnya Duri. Sekolah Duri. Yang dimana ini adalah judul yang bukan cukup grand, terlalu grand buat gua sih. Iya, kayaknya tuh lu ada di bukit lalu dikepung gitu. Ternyata pengepungan lapangan basket. Pengepungan lapangan basket ya kan. Kalau kayak gini mah harusnya lawannya Michael Jordan ya kan. Kenapa Morgano ya maksud gua? Atau Mike Tyson bertinju sekalian lu. Aneh banget nih. Jadi gue ngerasa ketika nonton sama lu tadi sepertiga film tuh masih oke. Tapi ketika udah masuk ke 2/3 tuh udah kayak kok begini, kok begitu. Ini salah satu mungkin film terburuk yang gue tonton dari Joko Anwar ya. Iya, memang nggak banyak lah, beberapa gue baca reviewnya juga ini adalah salah satu film terlemah. Tapi balik-balik lagi ini masalah selera. Jadi kalau lu bilang bagus juga nggak ada masalah. Iya nggak apa-apa. Kalau misal kalian lebih suka juga nggak apa-apa. Kita mah kurang. Kalau gue sih kurang sih. Gue sih sama sekali nggak suka. Gue suka. Balik lagi kan kalau misalkan tadi kan gue juga debat sama Ado tuh di mobil tuh. Karena menurut gue secara teknis ini patut diacungi jempol cara teknis ya. Tapi kalau kata Aldo ya mau sampai kapan lu menilai sebuah film cuma dari teknis doang. Dari berapa tahun yang lalu setiap film jelek, tapi kita tetap harus apresiasi dong. Tapi apresiasi lah, maksudnya kru itu bekerja karena tetap aja komandonya di director, tapi krunya bekerja sepenuh hati buat gua. Maksudnya apa? Semangat kolektif. Gitu. Bijar tetap nggak selamat, katanya semangat kolektif juga. Kalau kamu nggak mau nonton nggak apa-apa, itu bisa ditonton. Masih banyak orang lain selain kamu. Ya mau nonton. Itu dia kolektan, itu apa sih maksudnya? Kolek coy, apa gue gak ngerti lah dia kolek apa. Kalau itu beda kasus kayaknya. Itu gak usah diapresiasi yang itu ya. Tapi maksud gue secara kayak sinematografi dan cast acting mereka itu ini kayak pabrik gula lah. Maksudnya bukan
bukan nggak separah pabrik gula, sorry, nggak se daun pabrik gula, tapi maksud gua kasusnya sama kayak pabrik gula. Jadi gambarnya bagus, cast-nya, acting-nya bagus semua, artnya juga oke. Biar gue lawan nih argumen dia yang terus-terusan kayak gini ya. Tapi sayangnya lagi-lagi dirusak dengan story. Iya, gitu makanya gue loh. jelasin kekurangan argumen Manuel ini. Kedunguan dari argumen Manuel ya. emang kayak gimana? Coba Bung. Menurut gue ya, kalau gambarnya bagus, itu tuh lu udah harus expect itu bagus. Oke. Karena itu punya Joko Anwar. Oke. Kalau jelek justru itu harus lu komplain gitu ya menurut gue. Kalau bagus lu nggak perlu apresiasi karena itu udah standarnya Jokan. Ya. Gitu. Jadi saat lu nonton film Jokan, lu akan Jadi sadar ekspektasi gitu. lu adalah di Jokan sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalkan case lain nggak apa-apa, maksudnya kayak mungkin director yang baru lah. Iya. Yang penting gambarnya, tapi untung Iya, lu bilang bagus gitu. gua apresiasi Oh, ya, gambarnya oke. bagus. Oke. Karena gitu, ini kayak- kita ngomongin Jokan. Iya, gitu kayak ya. pabrik gula nih, tapi gambarnya bagus dong. Oke, kita apresiasi hal itu karena nggak kita expect pabrik gula punya gambar bagus gitu kan. Tapi kalau lu nonton Jokan dari first shot-nya juga udah bagus gitu. Iya, Lu iya, udah lihat iya, iya, emang iya. lu kalau nonton film Jokan, lu walaupun ceritanya jelek, lu udah tahu gambarnya bagus. Jadi menurut gua itu nggak perlu diapresiasi. Karena it's itu Jokan gitu ya. standarnya Jokan. Bagi Jokan itu nggak ada yang wah mungkin Beda bagi dia. kalau misalnya kita mungkin dulu nonton apa namanya Keramat 2 lah, ngomongin Keramat 2 aja. Ya mungkin secara apa ya? Mungkin kalau tadi lu ada standar Monty kan juga oke ya, secara directing juga oke. Yeah. Tapi maksudnya kita masih bisa lebih memaafkan gitu kalau misalkan story-nya itu oke-oke aja gitu. Iya, ya. kayak misalnya lu ngomongin Martin Scorsese dah. Hmm. Kalau kita ngomongin film mafioso, ceritanya Martin Scorsese pasti bagus gitu. Emang udah standarnya Martin Scorsese. Emang ceritanya gitu ya. Ceritanya udah pasti Bahkan bagus. kalau misalnya kita ngomongin Martin Scorsese ya, dia itu banyak ini jadi nggak bahas filmnya nih. Tapi Iya. ntar dulu lah kita bahas ini dulu ya. Jadi kalau misalnya kita bahas Martin Scorsese, dia tuh sering banget dapat komplain adalah ketidakadaan continuity di filmnya. Iya. Sering banget kayak shot A begini pakai tangan ini, shot B pakai tangan ini gitu. Terus dia bilang ditanya sama wartawan kan kenapa lu begini-begini terus jawabannya adalah oh iya gue emang sering begitu. Terus ditanya ke editornya ngomong ya lu nggak pernah keluar ke bioskop, lu mempertanyakan continuity-nya. Adanya lu keluar bioskop adalah ceritanya bagus, Yes. visualnya oke, suaranya oke, Yes. gitu yang Itu udah standarnya Martin Scorsese. Iya, jadi ya sebetulnya ya harusnya memang story yang jadi tonggak utamanya Iya sih. dong, maksud gua kan, ujung-ujungnya kan. Karena gue juga ngerasa pengempungan di Bukit Berduri ini tuh tidak lagi grand ketika ternyata dia hanya dikepung oleh beberapa orang yang Dan memang itu nggak dikepung, dia di depan doang. Iya, Kalau iya, dikepung kan sekeliling. Iya, dia cuma iya. depan pintu, tekniknya nggak dikepung gitu maksud gue ya. Iya. Walaupun sebetulnya harus juga memang bukan harus juga sih. Jokan ini udah mainan dia banget lah ya sehari-hari, bukan sehari-hari kayak setiap hari bikin film anjing. Apa ini minum alpukat sehari. Hari ini bikin shot apa ya? Baru bangun tidur. Sehari-hari. Ya, maksudnya setiap kali dia bikin film udah jadi mainan dia untuk bikin kayak ketegangan gitu ya segala macam. Ya udah mainan dia lah. Jadi gua Biasa. nggak yang terpukau gimana banget sama hal ini. Cuman ada beberapa hal yang kayaknya sayang aja gitu. Salah satu kesayangan yang gua harus ucapkan adalah sayang banget itu si bartender cuman dipakai begitu doang gitu. Padahal menurut gua itu spot stealer dan actingnya juga oke, tapi karakter cuma dipakai buat tinut. Harusnya si karakter Cina itu ada di versi uncensored dari pengepungan pabrik gula. Extra scene-nya adalah Pengepungan ini. pabrik gula. Ya, jadi karena menurut gua semua scene yang di build up dari awal di klub itulah di mana nggak ada Iya. gunanya. Iya. Jadi Maksud gua kayak ke kerusuhan. rumahnya Morgan Oi, nggak ada gunanya juga. Karena ternyata lu nggak ngedobrak rumahnya, lu nggak ngapa-ngapain, lu cuman ketemu Morgan Oi akhirnya di sekolah lagi. Gua nggak ngerti tujuan dia nge-spy si Edwin ini di rumahnya itu bakal apa? Nah, ini tadi gue sempat baca-baca juga, ada yang berspekulasi. Makanya film-film Jokan ini emang ciri khasnya adalah ketika keluar dari bioskop itu, Nggak lu malu akan tapi kan. nggak malu. Kalau pabrik gula kita malu kan. Malu. Kalau keluar dari bioskop itu ada sesuatu yang diperdebatkan gitu. Salah satunya adalah ada yang bilang si ibu siapa namanya? Aduh, lupa lah gua. Orang mau pulang gua. Aduh. Udah lupa namanya. udah. Aduh, Bu siapa tadi ya? Pokoknya Budina, siapa lah. Ya, Budiana, sorry. Budiana. Budiana itu katanya salah satu komplotan dari ini juga ada Apaan sih? ada teori itu. Karena Jokan kan selalu begini nih filmnya, selalu bikin kita berdebat karena gini. Yang pertama dari mana dia tahu mereka mau ke sekolah? Kalau bukan dari Budiana. Terus ada yang bilang juga dari mana mereka pokoknya kejadian-kejadian itu kayak ditusuk di apa namanya yang malam-malam dia pulang itu. Iya. Dari mana dia tahu dia tuh posisi di situ habis dari pecinan itu.
kalau bukan dari Budiana, karena dipis dari Budiana kan. Gitu-gitunya tuh katanya. Makanya mungkin plantingan-plantingannya lebih ke mengarah biar kita tuh lebih ke arah berdebat kali ya. Gue rasa sih, tapi kita nggak perlu debatin itu ya, karena sebelum ingin berdebat, gue ingin pulang gitu. Ini gila ya. Maksud gue ngapain kita harus mikirin itu? Karena sepanjang film lu di lapangan basket, maksud gue. Ngapain sih? Iya, kayak logikanya ketika lu masuk ke sebuah ruangan yang luas ya, harusnya kan secara naluri tuh harusnya lu nyari sesuatu naluri ya. adalah lu akan mencari apa yang bisa gua pakai gitu untuk ya. bebas dan keluar. Atau untuk mau ngelawan gue pakai apa nih? Iya, kira-kira at nih. least nyari senjata buat pukul-pukulan gitu. Tapi ternyata tidak, mereka hanya ada di depan pintu, nangis-nangisan, berantem. Gedor-gedoran. Raka juga sebagai murid itu juga inkonsisten. Kadang Raka dia siapa? si yang mati itu. Rangga. Kadang dia kayak terasa pro sama si Pak Edwin, kadang enggak. Jadi bolak-balik gitu. Maksud gua karakternya aneh banget. Iya. Dan kalau lu lihat ya, pada saat itu kita tahu global warming tahun 2027 pasti udah lebih panas ya Manu ya. Tapi semuanya pakai jaket gitu. Kenapa sih? Abis skating. Makanya gue bilang nih kayaknya mau skating sebenarnya. Cuman nggak jadi ke TA. Tutup itu skating di TA. Jadi dia ke sekolah. Tadinya dia mau ke Transmart ya. Yang dingin gitu kan. Ternyata nggak jadi karena Transmart udah banyak yang tutup. Dia malah ngepung di sekolah, pakai jaket semua, konsisten bro, pakai jaket semua, bahkan jaketnya yang gondrong-gondrong sama semua warnanya. Gua sebenarnya warnanya nggak sama, tapi kayaknya paletnya itu aja. Iya. Jadi berasa kayak gua agak sulit sejujurnya membedakan beberapa karakter, 3 karakter kalau nggak salah yang rambutnya tuh ukurannya sama. Gondrong semua. Gondrongnya tapi nanggung gitu Iya, loh. gondrong nanggung. Jadi kayak ini yang tadi yang ambil bensin bukan sih? Bukan ini yang ini. Jadi kayak gua agak bingung gitu ini mana Karena komposisinya karakternya. pastel banget ya. Karena lokasinya mute juga, jadi emang si karakter-karakter itu dikasih jaket-jaket yang mute juga sebenarnya warnanya. Iya. Dan tadi kan lu juga sempat nge-mention ya kebodohan karakter Edwin itu adalah ketika dia dapat titah untuk mencari adiknya tapi tidak punya Wow, clue. ini paling pecah menurut gua. Ada dialog yang sebenarnya menjadi turning point dari plot ini sebenarnya ya. Iya. Dimana aku sebenarnya di situ tidak ingin mengajar. Dia ngomong ke Budiana nih. Kata Budiana, kamu emang mau ngapain? Iya. Aku mencari keponakanku. Iya. Ya kan? Ternyata nih kayaknya si Kristo nih gitu kan, katanya si bocah blasteran ini gitu. Kamu kan. tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Karena dia jago gambar. Gue bilang kalau cuma mau nyari yang jago gambar dan ada di Jakarta Timur, tinggal bikin lomba di kelurahan atau at least bisa ngubungin Pemda gitu. Pak, saya lagi nyari yang jago gambar nih Pak di Jaktim nih Pak. Khusus sekolah-sekolah aja nih Pak ya, yang Jaktim ya. Pokoknya yang bisa gambar Robocop saya akan kasih hadiah Pak gitu. Maksudnya iya, lebih simpel gitu. Dapat kan nih orang-orangnya. Oh, kamu adalah keponakanku. Beres. Iya, karena secara logika orang-orang jago gambar akan ikut. Iya, ya kan? bener. Daripada lo harus ke sekolah dan mencari yang jago gambar nenek-nenek pakai beca. Iya, gitu. Nggak kena gitu. Dia plotnya. itu udah 2 tahun pindah 5 sekolah Iya. dan nggak ketemu yang jago gambar berarti ya. Nggak ada yang jago gambar. Lu bayangin, berarti nggak ada yang jago gambar di seluruh sekolah Jakarta Timur. Cuman si Kristo. Dan dia cuman gambar beca. Maksud gue, orang bikin klasifikasi yang lebih berat, makanya gue bilang kayak Robocop. Maksud gue kompleks-kompleks dah. Kayak Optimus Prime gitu. Maksud gue, kenapa harus gitu doang sih gitu. Apa tribal the rock gitu Iya, kali ya. gue yang tuh lebih lebih- kaget kalau misalnya dia ngomong, iya karena Kristo tuh jago sempoa. Maksud gue, oh berarti dulunya emang Cina Iya. nih gitu. Atau karena Kristo pelit Iya kan? jadi saya yakin dia pasti ponakan ada saya. sifat Cinanya gitu. Ini nggak ada, cuman jago gambar anjing asal gua. Dan ya kalau lu lihat karakter encinya si Edwin ini ya, Iya. perawakannya juga nggak putih. Ya gelap Ya kulitnya kan? ya. Terus yang memperkosa dia, itu juga kulitnya hitam-hitam semua. Si Kristo kulitnya putih, gitu. Jadi nggak nyambung, asumsi dia aja udah goblok nih si Edwin nih. Udah mah goblok, metode pencariannya juga idiot menurut gua. Kenapa dari gambar sih? Gua nggak pernah nyangka kalau itu keluar dari mulut Morgan Oy gitu maksud gua. Kata Morgan Oy, gua juga udah perjuangin bro. Gue udah ngomong bro, Iya, sumpah bro. Gue udah bilang bro, mending yang kumon bro. Dari sebanyaknya itu pilihan,
Katanya kalau Kumon jadi atlet Pak katanya. Jadi nggak jadi sih. Terakhir gue udah suruh Sakamoto, kemudian dia nggak mau. Yang dipilih gambar juga Pak. Jadi saya juga salah gitu kan. Aduh, Aneh banget nih. aduh. Ini logika menurut gue ini Iya, film iya. tuh benar-benar cacat di banyak logika sih. Iya. Ya Manu mencoba menjustifikasi bahwa karakter-karakter SMA ini emang bodoh aja gitu. Iya, tapi emang gua harus akui juga memang mau digambarin memang orang anak sekolah kan seumuran kita dulu, misalkan kita SMA memang mau kelihatan keren kan. Mungkin ini yang diharapkan oleh teman-temannya si Jeffrey yang ternyata Jeffrey-nya yang ternyata keluar lebih sadisnya gitu loh. Jadi berasa emang ya sebenarnya dapat sih karakter ketololannya anak-anak SMA ini. Cuman gua merasa overuse sih kata-kata kotornya tuh kayak setiap itu kayak titik koma sih. Ya itu udah. Ya dikit-dikit, bener-bener ngentot, dikit-dikit anjing, ini bangsat, ini ngentot, kontol gitu-gitu kayak gue cuman disuguhkan apalagi ketika adegan tutup pertama kali pintu itu gue cuman disuguhkan ngentot, kontol, Guru babi, Edwin babi gitu-gitu, jadi kayak gue nggak nyaman banget gitu dengerin Dan hal Jeffrey itu. ini menurut gue ya, dia tuh juga karakter yang menurut gue sih cukup cacat ya. Kenapa? Karena anehnya ya, dia kan udah sadis banget kayak gitu ya, kayak bakar orang gitu ya. Tapi dia disuruh mundur sama Edwin, absen mau dia. 2 kali lagi. Iya. Jeffrey! Gitu kayak maksud gue, ya Allah Jeffrey. Maksud gue, kenapa sih Jeffrey? Maksud gue dia berlapan mau absen loh. Ya Allah, ini ngebunuh orang nih gitu. Dia taat ya, tetap kayak, taat. Mundur. absen. Jeffrey gitu. Ya ampun Jeff. Gue mau kalau jadi lu mau gue tabrak di pintunya. Ya aduh, aneh banget. Iya. Aneh Dan banget. logika kesadisan Jeffrey juga gue merasa kayak kenapa dia harus orang-orang ini harus takut gitu terhadap Jeffrey gitu. Logikanya menurut gue nggak dapet sih karena mereka tuh sama-sama pegang senjata dan jauh lebih banyak. Kalau itu mungkin aja nih ya, mungkin. Apa? Ya. Plantingannya ada di teman-teman tuh tahu Jeffrey tuh pernah bunuh orang. Jadi dia karena yang lain kan nggak pernah bunuh orang kan. Lu ngeliat kayak ada yang shock kan, langsung pada shock semua pas ada orang mati kan. Jadi kayak takutnya tuh mereka bisa bener-bener dibunuh gitu sama si Jeffrey. Mungkin itu jadi dasar ketakutan mereka ya. Mungkin bisa aja. jadi Bisa sih. jadi karena ada planting-plantingannya kan. Nah, dia ngebunuh di situ ya. Tapi maksud gue lebih ke arah ini sama-sama pegang senjata sih. Kalau misalkan mereka nggak megang Jeffrey doang yang megang, gue lebih ya udahlah, gue masih bisa terima. Soalnya setelah di ending tuh lo tahu bahwa ini kayaknya banyak yang megang senjata cuman buat megang-megang gaya doang. Iya. Kan. Oke, bener juga Iya sih. kan? Bisa jadi. Iya. Dan yang salah satu yang mengganggu juga sebetulnya memang harus diapresiasi ya dari segi art dan production desainnya ya. Tapi gue merasa nggak nyaman dengan ciri khasnya Jokan yang dimana kita tahu ini adalah film Jokan ya. Ketika Jokan bikin film pasti interiornya tuh artificial banget lah. Iya, terlalu dibuat banget gitu. Maksud gue oke lah dia sekolah tertinggal, terbuang, anak-anak yang paling bodoh ada di sana mungkin yang nggak diharapin sama orang tuanya. Tapi kenapa kelasnya nuansanya temanya industrial gitu loh. Kenapa itu terlalu dia penjara gitu. Ini beneran kayak penjara sih maksud gua. Iya. Ruang security-nya aja tuh emang beneran kayak penjara gitu layoutnya. Pintunya pun juga kayak penjara. Iya. Buat kayak ini kali susuran. Susuran. Iya tadi pada bilang banyak yang kayak susuran katanya. Apa tuh susuran? Anime. Oh kalau Genje. Oh iya. Oh, Crow Zero itu. Iya. Kayak Crow Zero itu. Katanya pada Oh. bilang mirip-mirip kayak gitu katanya. Kalau susuran lu 3 bulanan biasanya. Kalau nggak Ukuran. Syukuran juga kalau baru buka goblok. Syukuran. Iya ada sih, Iya kan? ada juga. 3 bulanan mah udah gak ada rezeki lo baru syukuran. Syukuran pas awal. Iya, gua lagi. Iya. Pas awal. Ada tahu yang anak bayi 3 bulan kan banyak yang syukuran. Oh iya ada. Ada kan? Yang Ini Islam, juga kalau Islam. misalkan lu mau potong rambut juga jatuhnya syukuran. Kalau rambut dia mah mesti syukuran kalau menurut gua. Karena jelek banget kalau dia potong rambut. Ya, gue ngerasa kayak itu tadi artificial banget gitu, kayak dibuat banget Itu industrialnya. mah murid bayi juga pas masuk stres dia. Iya. Jadi jahat dia itu maksud gua. Ini saya cangkulnya di mana, Pak ya? Iya. Ini kenapa begini nih? Jadi jahat itu. Masuk juga ngerasa nggak nyaman. Layoutnya pasti. sih beneran bui sih. Kayak lu Iya. bener-bener lorong banget gitu. Iya, Terus iya, emang gue tadi juga ngomong sama dia kayak kalau lu syutingnya di satu lokasi doang kan banyak kayak film Hollywood yang kayak gitu kan. Yang emang lu cuma di satu gedung aja. Itu tuh biasa kita tuh jadi paham sama layoutnya kadang-kadang. Iya, sama info geografisnya jadi kebaca gitu. Kayak The Raid kan mereka jadi main per lantai tapi nyamain semua layout kan karena Iya, itu gedung yang benar, sama benar, kan. benar, Jadi lu benar. kayak paham gitu struktur bangunannya. Sedangkan ini enggak ya. Ini lu nggak tahu jadi kayak Edwin tuh kalau ke lorong dia akan nyampe mana. Kalau orang terus sih ke itu ke cerobong. Iya cerobong, terus kayak dia naik tangga tuh sebenarnya nembusnya Iya, kemana, nembus kemana, gitu. Jadi bener-bener. itu nggak dapat semua Iya, menurut iya, gua. iya. Jadi ya
itu yang ngebuat gue tuh jadi cukup kebingungan saat mereka tuh lari-lari itu sebenarnya mereka kemana? Segede apa sampai banyak scene berantem yang teriak-teriakan ngentot gitu nggak kedengeran sama temen-temennya. Iya, apalagi kalau dia lagi diskusi di luar dan diskusi di dalam kadang-kadang nggak bisa bedain volumenya. Nggak konsisten juga, Wel. Dia kalau misalkan lagi diskusi keluar suaranya sama kayak diskusi dalam. Iya, gitu. sedangkan pas diskusi dalam rasanya kayak nggak kedengeran keluar. Iya, gitu. iya, Jadi iya, banyak yang iya. nggak konsisten sih. Iya, sama kayak dia lagi ngumpetin Rangga kan harusnya ya kedengeran dong obrolannya. Kalau Dan gue juga nggak bingung, gue juga bingung kenapa mereka setiap si Jeffrey manggil tuh mereka harus nyaut juga. Sebenarnya nggak ada kepentingan juga, nyaut nggak nyaut juga apa bedanya, orang nggak bisa buka pintu. Ujung-ujungnya bawa obor dia. Untung nggak obor Olimpiade maksud gue. Tapi ya itu ya, dia kan sebenarnya dikasih lihat adalah ini karakternya tidak ada intensi untuk membunuh. Karakter utamanya maksudnya dia ini kan. Ini bukan Iko Uwais di The Raid yang memang dia mau bantai gitu istilahnya. Jadi berantemnya tuh nanggung. Berantemnya juga agak nanggung dan buat gua mau dikasih lihat kesan dia tidak bisa berantem tapi mau mempertahankan diri untuk survive aja tapi berasa kayak mau ngebunuh juga. Iya, karena terasa tetap technical gitu berantemnya. Iya, jadi kayak dia ngebela diri dengan tusuk lawannya itu. Jadi kayak kok dia nusuk di bagian situ gitu loh dan ada adegan dia lagi dicekek dilas terus ada harusnya lasnya lagi kayak ke tangan kan lagi dicekek kan ini mukanya dan lama gitu udah gitu masa lu lagi dilas muka lu kagak lepas coba gitu jadi kayak kalau kita dilas kan pasti udah lepas maksud gua iya kan? Kalau dilas kita jadi nyatu harusnya udah jadi nggak beraturan gitu banyak keanehan sih menurut gua kayak story-nya tuh tidak berprogres di 3/4 filmnya gitu kayak lu cuman akan mendengarkan di film ini mayoritas mereka ngobrol di pintu gitu. Mereka nggak akan bunuh saya. Mereka akan bunuh Bapak. Iya. Dan ini spoiler ya lagi-lagi kalau misalkan nggak suka maaf ya. Ini endingnya kan sebetulnya mati tuh si Jeffrey-nya. Tapi yang bikin gua gedek itu adalah matinya sebetulnya adalah karena si Edwin gitu. Jadi kalau misalkan buat yang mungkin akan nonton dan sudah nonton lu ingat ada adegan dia didorong terus lehernya ketancap linggis kan. Tapi sama si Edwin gitu. Jeffrey gitu. Jadi bolongnya ada dong, darahnya keluar semua. Harusnya panggil tukang bongkar loker maksud gua baru kita selesai nih ya kan. Atau lu pakai las yang tadi untuk ngebuka gitu. Menurut gua banyak hal aneh sih di film ini ya yang buat gua tuh bener-bener gak sabar buat film ini cepet-cepet berhenti dan selesai sih. Iya. Ini tuh cuman menurut gua emang bener-bener cuma perlu 90 menit untuk menyelesaikan film ini. Iya. Menurut gua terlalu lama sih. Banyak yang bisa di-cut di tengah-tengah. Karena mereka absen sampai 2 kali maksud gua. Dan Jeffrey, Gary, sumpah gila anjing. Itu sebenarnya kalau ditendang berdelapan tuh pintu sebenarnya rubuh juga feeling gua mah. Orang pintunya juga cuma seng doang gitu. Enggak lah, ada kuncinya. Ya at least gua masukin mobil lah itu. Gua tabrak lah anjing orang pintunya segede gitu pintu sekolahnya anjing. Aneh banget ini film beneran deh. Gua nggak bohong deh. Ini kenapa sih bisa begini ya? Tapi ya kalau emang kita mau apresiasi yang bagus-bagusnya ya action-actionnya cukup brutal, mati-matinya cukup brutal. Lo akan tetap ketemu sama yang mati-matinya dan ketegangannya juga masih berasa. Masih berasa di beberapa. Ya, kalau lu tapi menurut gua jadi nggak popcorn movie karena terlalu banyak dramanya. Kalau emang ini mau dibikin popcorn movie aja gitu ya, yang emang lu nonton bisa nggak usah pakai kepala lu, ya nggak bisa juga. Iya, karena ada ceritanya ya gitu. Iya, karena ada banyak dialog juga. Lu bayangin deh itu banyak scene-nya di lapangan basket tuh lama banget buat gua. Udah kita ada juga kalau misalnya kita ikutin dialognya, ujung-ujungnya jadi apa ini? Iya. Nggak tahu kemana. Nggak ada, sebenarnya nggak ada hasilnya. Gitu. Kayak mau nyoba nyelamatin nggak ada hasilnya banyak juga. sih yang hal-hal yang dipertanyakan di kepala gue sih. Ini bukan nyari-nyari ya. Iya. Tapi emang kayak ketika lagi dibakar itu bapaknya dia banting-banting kursi ke pintu tuh gue nggak ngerti maksudnya. Gue juga nggak ngerti kenapa dia mesti tetap nyekap si Rangga sama bapaknya. Gue juga nggak paham tujuannya apa. Kayak apa tujuannya? Lu mau jadiin ancaman, lu baru keluarin mereka setelah si Edwinnya nanya dia udah keluar apa belum gitu. Tujuannya apa gitu? Lu mau apain dia? Jadi kayak banyak cacat logika sih di karakter sama ceritanya. Buat gue ya. Karena kalau mau bikin ini jadi film yang lebih claustrophobic tuh harusnya jangan pakai lapangan basket gitu karena itu harusnya lapangan tembak ya. Iya, lapangan tembak dipindat gitu maksud gua nyoba-nyoba karbin kayak maksud gua di belakangnya terserah atau di Senayan lah so lapangan tembak sekalian. Tenis indoor kayak lu pakai gitu kan. Kenapa lapangan basket ini ya tapi ini menurut kita doang ya. Kalau menurut lu nggak apa-apa juga ya udah nggak apa-apa juga. Kalau menurut lu masih oke ya nggak apa-apa juga. Ini kan namanya juga selera. Tapi menurut gue emang mesti ada versi lain. Masalah gambar itu harus diganti dialognya sih. Kayak harus ada versi perbaikan sih. Kayak pengepungan di Bukit Diri versi Kumon gitu misalnya. Atau versi Api. Jadi kita lebih menerima nih. Jago gambarnya menurut gue udah wah kayak penulisnya tuh kayak sebenarnya ya, gitu. aku di sini sedang mencari keponakanku.
Dan Kristo sepertinya adalah keponakanku. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Karena sempoaknya jago. Iya, Tak 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 tak. Tak 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 tak. Nah, itu kalau sih ya. Iya. Atau kali-kaliannya gape gitu. Ya. Kristo, 3 kali 35. Gua ada tebak-tebakannya kayak gitu ya. Kenapa sih? Kenapa yang gagap yang nanya? Ada yang jauh harusnya. Oh, Kenapa iya. nanyanya malah gagap lu? Yang nanya gagap ya kan ceritanya buru-buru. Oh iya. Lagi dikejar sama Jeffrey. Iya kan ceritanya buru-buru. Iya benar. Jadi pelanting-pelantingannya sih, tapi harus tetap kalau menurut gua yang perlu banget diapresiasi adalah keberanian Jokan dalam mengangkat isu sosial. Isu, ya. benar. Ini yang gua bener-bener makanya di scene awal gua sama Manu sih harusnya setuju banget bahwa ini scene-nya kuat banget di awal di filmnya. Maksudnya lu dapat traumanya, lu dapat kengeriannya gitu ya. Dan gua nggak setuju kalau misal banyak orang yang bilang ini bisa menimbulkan membangkitkan rasa trauma. Menurut gua ini emang harus diungkap dan diungkit sih, biar orang tuh tahu sadar ada bahwa pernah ada terjadi hal ini dan itu belum selesai sampai detik ini. Iya, dan jangan sampai terjadi lagi. Iya. Walaupun memang ada percakapan di awal emang agak cukup lucu juga ya kayak si Edwin kan diajak sama Encinya cepet-cepet kan. Iya. Kita kenapa harus buru-buru? Terus datang mobil si Panca. Iya si Panca. Silvi, kita bareng aku aja. Enggak. Aku Lu kalau bisa gabung itu film kelar itu sebenarnya. Enggak usah ada film itu jadinya. Selesai lo ya. Cuman ya si Edwin juga nanya kenapa buru-buru. Cicinya tuh nggak bilang, aku males balik. Ya udah tuh kerusuhan kata gurunya. Ya lari lah. Kenapa buru-buru? Iya kenapa harus nanya buru-buru? Tapi si Pancanya konsisten, dia ada di ending ya. Iya, dan itu juga ada ini juga, ada teori-teorinya juga. Karena Panca kan artinya 5. Maksudnya kayak Pancasila gitu, melambangkan negara kita yang endingnya dia tetap konsisten untuk menyelamatkan orang-orang yang terintimidasi gitu katanya. Cocok loginya gitu. Gue mah tadi kalau gue nggak nge-review gue pulang, nggak nyampe Panca gue. Gue mungkin kalau pas itu pulang mungkin gue akan bilang Panca nih pengkhianat ya. Oh iya, ya nggak tahu ini gitu. Nggak tahu endingnya, ternyata dia jemput ya. Si Panca juga bisa tahu dari mana itu ya, si Edwin itu akan keluar dari sekolah itu. Lu nggak tahu ya? Itu kita harus teori juga tuh. Edi tuh dipasangin chip sebenarnya. Oh, di sini. Tapi Coko chip. Lagi lalat. Tanda lahir. Ini orang juga nggak ada tadi. Kayak lalat itu anjing. Lagi jemputnya bener-bener ngepas banget tuh. Kayak nget gitu. Iya. Gue pikir cepet masuk. Iya, gue pikir tuh tadi ini loh anak-anak muda yang mau bunuh dia loh. Iya, sama dia, tuh kan, si gitu. Gondrong. Mungkin karena yang satu kan agak baik tuh. Iya. Kan yang anak orang terus sholat kan. Oh, iya, kan? Gue pikir tuh dia agak baik dan bertobat gitu. Iya. Jadi jemput ternyata si Panca. Iya. Banget ya. Kemana tuh anak tiganya ya? Udah pada kabur kali bawa mobil ya. Walaupun satu mobilnya udah gak ada bensinnya ya. Udah buat bakar orang. Iya. Tapi gue juga kan, gue tinggal di daerah yang di Jarah juga waktu itu kan ya. Di 98 tuh. Dan gue tidak menemukan satu sekolah pun rusak sih. Mungkin udah abis lah yang di Jarah jadi ke sekolah mungkin. Mungkin ya. Mungkin kalau itu logikanya bisa ketemu lah ya. Mungkin ada. Tadi gue sih sempet nanya sama Manu, anjing nih kasihan amat nih sampai cuma nyolong bangku soto nih maksud gue. Tapi beneran di 98 tuh bener-bener kayak misalkan nih satu toko nih, dia tuh udah nggak punya apa-apa lagi. Dicari, ambil pernah ada yang bawa pulang biskuit. Wah gila. Gak ada apa-apa. Dia bawa pulang biskuit. Pengen nyelup teh kali, udah dulu dari dulu nggak pernah kali. Pengen nyelup teh ya. Ini mau bukan ngetawain jarahannya, maksudnya ini udah lewat. Apaan kita ketawain, kita kan korban. Iya, anjing. Banyak itu. Iya. Kalau kita ketawa juga hak kita itu. Iya, lu jangan ngalah-ngalahin dong. Anjing lu orang kenapa gue mesti merasa kayak nggak enak? Kan gua juga monyet. Jadi ya kalau gue bilang sih ini oke ya, karena Jokan berani ngangkat itu ya. Iya. Jadi benar-benar mantep banget menurut gue sih kalau ngangkat social issue. Cuma sayangnya akhirnya semua pelantingan social issue dan kawan-kawan tuh jadi kayak nggak berarti gitu di filmnya. Kayak cuman emang masalah guru. Jadi masalahnya juga jadi udah bukan masalah Cina dan pribumi nih kalau di sini. Jadi cuman karena masalah Jeffrey-nya dikeluarin dari sekolah, dendam, udah gitu doang. Yang berawal dari tersinggung. Iya. Ngomongannya si Edwin ya udah. Karena nggak ada motivasi kenapa mereka harus nahan teman-teman mereka yang bahkan mereka sempat mau bela pas digebukin. Gue nggak ngerti kenapa. Iya. Jadi banyak banget sih yang menurut gue nggak masuk di logika. Tapi lagi-lagi mungkin itu hanya untuk orang-orang yang terlalu memikirkan banyak hal. Mungkin ada banyak orang-orang yang suka dengan film ini. Tentunya pastilah ada orang yang suka dan tidak ya. Tapi kalau buat gue karena ini cukup berapa poin lo? Membosankan. Jadi buat gue sih 5. Buat gue masih dapat 7 sih. Karena gue lupa mention ini ya. Ini di awal itu kalau lo perhatiin ya di adegan sekolah tuh itu bright banget.
mereka ketika ngobrol di lapangan, di kelas itu kayak ada kasih kita keluasan gitu ya. Begitu masuk ke Edwin udah luas, Edwin udah tua, Edwin udah gede, dia kasih kita ruangan yang sempit, gelap, gak ada cahaya matahari yang masuk gitu-gitu. Karena lagu-lagu juga, makanya gue tadi pikir lagi iklan cu, tentunya udah film kan. Hariku matahari bersinar, ternyata itu udah filmnya cuy. Tapi kita harus apresiasi bagaimanapun Jokan berani mencoba plot-plot baru nih. Iya. Karena ini plot yang cukup menarik sebenarnya. Gue cukup excited gitu ya. Bahkan gue sama Manuel ternyata sepikiran ya bahwa kita berpikir bahwa oke akan terjadi pertarungan gitu antara murid dan guru, tapi mungkin pada Iya, tadi gue pikir itu kayak gitu. mereka akan join Nyatu forces buat nyalain ngalahin yang mau ngepung gitu untuk Iya. mereka keluar dari sekolah. Akhirnya yaudah kita pinggirkan lah konflik kita gitu dan akhirnya bisa good ending. Oh ternyata lu ternyata enggak. ponakan gue gitu. Ternyata enggak, malah kerusuhannya setelah filmnya ending gitu dan dikejar rame-rame. Jadi itulah kenapa alasannya kita tadi bilang judulnya terlalu grand gitu. Satu scene yang masih terasa janggal Apa? Kita closing. adalah saat Edwin kecil mencoba berkamuflase menjadi Rambo. Karena dia tiba-tiba ngambil batu bara, diginiin dan dia merasa dia akan terhindar. Dan ternyata itu berhasil. Saya adalah kulit hitam. Iya. Mata saya belum. Mata saya belum. Gila, ini cuma terjadi di film-film Predator sebenarnya. Karena ini biasa dulu tuh Arnold Schwarzenegger yang kayak gini biar tidak tertrack motion trackernya Predator. Iya. Di sini ternyata Edwin mencoba melihat ya kan sisi positif dari Arnold Schwarzenegger. Dia bisa berkamuflase dari Predator yang secanggih itu, gue mungkin juga bisa. Iya. Itu adalah scene yang paling parah menurut gue. Dan juga orang-orang yang nggak tepat menggunakan kantonisnya ya. Iya, Jadi kadang-kadang atau bahasa Hokkien gue Iya. juga gak ngerti lah ya. Iya, dan itu ya sebenarnya harusnya cuma lancau aja, udah lancau sih bahasa Indonesia gitu Iya. lebih enak. Jadi ya udahlah ya, tapi udah jadi filmnya juga gitu. Karena kan ceritanya di era-era Soeharto itu justru sebenarnya Tapi penggunaan bahasa Mandarin tuh sudah. Tapi ini 2009 ini. Dalam cerita di sini 2009. Berarti Pak Jokowi, Pak SBY yang melarang penggunaan bahasa Mandarin. Siapa SBY? Lanjut Pak. SBY itu maksudnya Surabaya. Oh Surabaya. SBY iya. Pak Surabaya maksudnya. Pak Surabaya. Ya. Pak Surabaya. Mereka penonton lu orang idiot. Lah kenapa? Aneh Pak Surabaya goblok. Lah enggak kena UTE gua. Kena aja kalau inisial. Siap. Pak SBY siap ya. Ya udahlah segitu Ya, itu aja. Tapi lagi-lagi silakan lu boleh berargumen, tapi kita harus berdiskusi secara sehat ya. Iya, silakan komentar di bawah kalau misalkan emang mungkin kayak enggak lu salah Manuel. Nah, mari coba fixing kali aja kita akan nonton untuk kedua kalinya untuk mendapatkan interpretasi sesungguhnya. Benar ya. Atau komen nih yang kanan bacot gitu misalnya Atau ya. yang kiri anjing ya yang ngasih 5 lu ya Oh, gitu. iya. Apa lu sama-samain sama film-film horor? Pabrik gula gitu ya. Ini terserah. karena skor ini adalah subjektif ya. Iya, Jadi benar. kadang sesuai ekspektasi juga. Kalau Benar. ekspektasi tinggi ya kalau jadinya jatuh mah bisa turun Benar. banget gitu Gak skornya. ada indikator kayak Tidak ada matrix. Iya. Ini berapa dari 10? Tidak ada variabelnya. Ini hanya berdasarkan pengalaman lu setelah nonton. Benar. Gitu. Ya udah sampai jumpa di video berikutnya. Manu Jangan nggak lupa. enakan sama Jokan karena memang dari Imaginary ya. Ya, Udah enggak, pesan dari goblok. Ko Ernest ya. Enggak. Jokan jangan dijak-jakin Manu. Enggak ada. Kita ini kok netral. Ya, apa tadi jangan lupa juga kita ada membership di bawah kalau Ya ada lu konten mau- spesial juga ya. Ada konten spesial dan ada juga versi uncut dari video-video ini. Kalau Dan misalnya tadi early lihat access. ada di sensor atau nggak di cut, itu lu bisa lihat semua di membership. Ya, dan lu bisa melihat puting gua di unsensor. Karena di sini nggak ada. Nggak ada. Oh, oke. Di sini tidak ada. Oke. Di blur. Sensor mau yang bener-bener raw, videonya raw gak? Oh iya, sama Raw masuk penjara. jangan terlalu raw. Raw masuk penjara. Raw. Jangan. Sorry ya, nggak bisa. Saya belum punya anak, jadi jangan dulu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita di @_movie dan Masih di update TikTok. emang? Masih update terus dong, gila lu. Soalnya followersnya turun so gitu. Potongan naik lagi tapi sekarang naik lagi. pelan-pelan naik Siap, lagi. siap. Dah, sampai jumpa.